kita kombinasikan nanti dengan pola pemadaman yang akan kita laksanakan bersama-sama. Nanti kami dari Manggalakni melaksanakan satu kali contoh pola pemadaman kering. Nanti Bapak dari KPH 4 dan 5 setiap regunya melaksanakan pemadaman basah langsung ya. Nah, jadi mohon nanti walaupun kita melaksanakannya mungkin kurang luas area ini, tapi anggaplah ini satu bentuk kebakaran yang sungguh-sungguh di lokasi tempat kita bekerja. Kita awali dengan yang pertama, peralatan tangan. Nah, ini yang dikatakan dengan gapyo. Ya. Bisa juga dimanfaatkan pada saat pemadaman dini ya. Pemadaman dini yang apinya belum begitu besar. Ini juga sangat dibutuhkan. Kemudian peralatan tangan, kemudian ini garu pacul. Garu pacul yang dikatakan ya paculnya bisa untuk mengeri tanah, dan ini mengumpulkan serasa. Kemudian ini garu tajam. Fungsinya untuk mengumpulkan serasa, menghabiskan bahan bakar atau membuat ilaran. Kemudian kapak dua fungsi. Ya, fungsi untuk memotong bahan bakar yang padat seperti kayu, dan ini untuk membuat ilaran juga, mengumpulkan tanah. Kemudian skop sudah tahu kita. Ini juga fungsinya selain untuk mengambil tanah juga bisa memotong kayu karena sisi kanan kirinya itu tajam. Selanjutnya peralatan yang berikutnya ini yang sudah langsung dia ke arah api. Ini namanya shooter atau pompa punggung. Ini tasnya, dan yang ini nozzle-nya. Ini nanti kita peragakan juga karena Bapak adalah 15 orang. Untuk pola pemadaman nanti yang kita laksanakan pola pemadaman 2, hanya nanti dibutuhkan 8 orang yang melaksanakan pemadaman langsung di mesin. Yang selebihnya nanti ada 7 orang dia melaksanakan memakai peralatan tangan. Kita bagi-bagi nanti. Kapasitasnya lebih kurang sekitar 15 liter sampai dengan 19 liter lebih kurangnya. Kemudian kita lihat perlengkapan untuk mesin pemadamnya. Pertama sekali selang isap. Selang isap ini yang saya katakan semalam, selang isap. Ini yang sangat praktis, dia memiliki nipple yang saya katakan nipple. Inilah bentuknya nipple-nya, klepnya, seperti mesin-mesin sanyo kita yang di rumah. Jadi kalau selang isap, namanya selang isap, ini kita jaga supaya jangan terinjak. Pecah dia berarti ada udara palsu, nggak bisa ngisap mesinnya. Oke, selanjutnya masuk perlengkapan. Kalau tadi selang isap, sekarang namanya selang buang. Selang buang kita ukurannya 1,5 inci, panjangnya lebih kurang 30 meter. Cara melempar selang nanti bisa kita peragakan. Ini kepala selang, kita ambil 2 gulungan seperti senam kita semalam. Kalau senam kita semalam kan dari gini, nah ini pun seperti itu lebih kurangnya. Ini seperti main bowling Pak ya, seperti main bowling. Pegang kepalanya, jangan dilepas kepalanya ya. Nanti mungkin satu season nanti bisa di pasar ini kita tes di jalan. Ya, ada juga selang buang kita yang ukuran 2,5 inci. Apabila diperlukan nanti dia ada namanya Y connector. Ini yang dikatakan Y connector. Yang kebetulan yang kami bawa sekarang Y connectornya dari 1,5 menuju 1,5 juga. Tapi bapak-bapak jangan sanksi dengan walaupun dengan suplai air yang 1,5 ini dan menyuplai 1,5 dibagi 2 dengan menaikkan kecepatannya, ini bisa 1,5. Jangan sanksi dengan kekuatannya. Kemudian nozzle ini pun seperti kayak main-mainan gitu ya, tapi ini perannya sangat penting. Bisa beberapa kali dibuat modelnya, bisa dikembang kepiskan nanti ya, model tajam atau model apa dia bisa. Ayo bentar. Nah, nanti bisa bapak-bapak siapa yang ngerti pegang nozzle nanti bisa lihat. Kemudian mesin
Ini yang kami bawa sekarang ini mesin yang keluaran terbaru, namanya Max 3. Kecil-kecil cabai rawit. Inilah dia keunggulannya mesin dari Max 3. Dan ini memang yang sangat efisien, yang terasa lah pada saat sekarang ini. Kemudian perlengkapannya, ini jerigen. Dia tidak memiliki tangki namanya di mesinnya, tapi dia terpisah dengan jerigen. Ini lebih kurangnya nanti pemberagaannya seperti infus ya. Di sini ada klepnya, ada nempelnya. Kita masukkan, kita kunci, kita pompa 2-3 kali. Kemudian ada nanti alatnya untuk membuang anginnya. Kita buang 2 kali, ceres. Kemudian baru kita masukkan ke dalam lubang. Ini ada paretnya, langsung diarahkan ke arah paret. Langsung putar. Untuk memastikannya lagi, kita petik 2 kali lagi. Set, set, set. Sudah selesai. Mesin kita sudah mau siap beroperasi. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu sumber air kita. Nah, itu kenapa berbusa? Ini yang saya katakan semalam, ini adalah penemuan terbaru. Dengan adanya zat kimia ini, pemadaman kita lebih efisien. Jadi saya rasa untuk yang saya terangkan sampai dengan sekarang ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pas? Pas. Kemudian selanjutnya untuk formasi pemadaman. Untuk formasi pemadaman, pada kesempatan ini kita menggunakan pola pemadaman 2. Yang saya katakan semalam, ada 4 jenis pola pemadaman. Namun melihat kondisinya seperti ini, kita laksanakan dengan pola pemadaman 2. Adapun urutan kerja dari nanti 15 regu, itu nanti ya 15 orang, itu nanti hanya 9 ya. 8. Hanya 8 orang yang di pemadaman langsung dia. Selebihnya berarti 7 orang. Kalau yang 15 lengkap 7 orang, silahkan Bapak memilih peralatan tangan. Jet shooter kita nih ada banyak, ini ada 5. Tapi jangan pakai jet shooter semua. Mungkin nanti 2 pakai jet shooter, 1 yang pakai gepiok, 1 lagi mungkin pakai garuk. Nah, dibagi. Jadi menurut urutan tugasnya, setelah saya terangkan nanti di sini akan kami peragakan nanti. Jadi mohon Bapak supaya mengingat urutan tugasnya. Nomor 1, ingat ya, nomor 1 adalah sebagai kepala regu. Nah, dari KPH masing-masing sudah pasti memiliki 1 kepala regu. Nah, 1 kepala regu. Nomor 2 bekerja untuk mengoperasikan mesin. Nomor 3 dia bertugas untuk membawa selang isap ke sumber air. Ya, membawa selang isap ke sumber air dan memasangkan selang isap pada isapan mesin. Ingat nomor 3? Ingat ya. Nomor 4, dia membawa selang, buang 1 buah, 1 gulung, dan memasangkan selangnya ke mesinnya, ke mesin pompa. Setelah dibentang, dia pasang mesin ke mesin, pasang selang ke mesin, dan dia sudah menunggu, siap menunggu dia. Ini sampai dengan nomor 4. Nomor 5, tugasnya dia bersama dengan nomor 6. Bersama nomor 6, dia di depan, di nozzle. Ya, nomor 6 memegang nozzle, nomor 5 di belakangnya. Tapi tugas mereka nomor 5 dan 6, nomor 6 karena dia di nozzle, dia membawa nozzle. Nomor 5, saya ulangi. Nomor 6 dia memegang nozzle, sekalian dia membawa way connectornya. Nomor 5 membawa 1 gulung selang. Kemudian nomor 7 dia di sektor, kalau tadi nomor 5 dan 6 itu dia di sebelah, kesepakatan kita sebelah kanan. Ya, nomor 5 dan 6 nanti dia di cabang, dia di sebelah kanan posisinya. Berarti sekarang posisi titik api kita sebelah kanan, berarti sebelah ujung sana. Ya, karena nanti sumber air kita di sini, berarti kita mainnya ke depan sana ya.
Kemudian nomor 78 dia di sebelah kiri. Sebelah kiri. Berarti nomor 8 dia membawa nozzle. Tidak lagi dia membawa Wakenokter karena nanti sudah dibawa sama nomor 6. Kemudian nomor 78 dia di sebelah kiri, berarti nomor 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan selanjutnya kalau ada nanti lengkap 15, silahkan Bapak memilih peralatan tangan yang sudah ada di sini. Sampai dengan di sini ada yang mau ditanyakan? Ini Bang, Ya. satu pertanyaan. Ini kan air kena bahan kimia. Ya. Jika kena ke kulit atau enggak masalah Bang? Enggak apa-apa, asal jangan Bapak minum aja lah. Nah, minum kan enggak nih. Ya. Atau kecipratan mata pun dia, Pak. Kalau nggak langsung yang ini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Iya. Biasanya kan kalau bahan kimia ini kan bahaya dia. Enggak. Kalau Ini ini seperti sabun dia. Iya. Soda lah gitu. Ya. Bang, Ya. prakteknya nomor 4 itu tadi kan masang selang tuh. Ya. Itu selangnya dibuang dulu atau? Iyalah dong Iya. pasti. Oh. Kita gelar dulu. Bukan dibuang, digelar namanya, Bang. Dibuang itu gini, campak gini aja. Yang lain. Cocok ini. Aman. Aman? Oke. Kalau kayak gitu, seperti itu dia kita sepakat. Sekarang tugas kepala regu menunjuk rekan-rekan yang saya katakan tadi menurut urutan kerjanya. Silahkan sambil dicatat siapa orang-orangnya. Kami akan praktekkan bagaimana caranya, ibaratnya prosesi kita mulai dari awal. Setelah pelaporan ini ya. Setelah pelaporan, setelah ada terjadi kebakaran. Cocok? Oke. Kalau kayak gitu, seperti itu kita mulai dari peragaan kami. Oh, mau kumpul dulu ya? Oh, silakan. Kalau gitu